Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kaman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol akhwat al hadirat fi hadzal majlis al mubarak insyaallah taala. Setelah kita aturkan pujian, sanjungan, syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya ungkapan syukur tambah kita haturkan, yaitu kita bisa bermajlis kembali di majelis yang insyaallah diberkahi ini setelah beberapa saat teralihkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Libur nopo dialihkan kegiatan yang lain? Selagi kita dunia gak ada ceritanya libur. Lek libur niku pilihannya dua pilihan, mustarih atau mustaroh. Lek pilih libur niku pilihannya dua, mustarih atau mustaroh. Lek mustarih itu bahagia, istirahat. Tapi lek mustaroh sing nelongso. Kenapa? Komentar untuk orang kafir itu mustaroh. Satu kesempatan ada jenazah lewat, diketahui dia adalah mukmin insyaallah, jenazah muslim dia. Apa komentar Nabi SAW? Mustarih, istirahat, yaitu istirahat dari beban-beban dunia. Beratnya menghadapi ujian-ujian dunia, sekarang dia istirahat. Itu mustarih, ini untuk mukmin. Dan itu dapat nikmat kubur, bahagia. Semoga kelak kita mendapatkan nikmat kubur. Satunya lagi dikomentari mustaroh. Siapa? Untuk jenazah bukan muslim. Apa maknanya mustaroh? Diistirahatkan. Apa maknanya? Lingkungan diistirahatkan dari kejahatannya. Kiwa tengane leren, sing biasa ganggu wange mati, gitu kan ya. Lingkungannya dawemon, sing mati terus mudi nasibnya. Ya, berpotensi dapat siksa kubur. Maka daripada itu, selagi kita masih hidup di dunia, tidak ada ceritanya libur. Lek ngersane libur berarti pilih mati wae. Pun siap mati sama menika napa dereng? Bah, kalau si enom si ayu iman-iman lek mati. Kayak anakku cek cilik-cilik, bojoku cek nunggu, kuwatir dipek wong. Makanya kita tidak mengusah menggunakan bahasa libur, tapi menggunakan dialihkan ke kegiatan, karena kita itu selalu beribadah. Baru libur itu bila sudah kaki melangkah di surga, itu baru libur, betul-betul bebas dari beban-beban hidup di dunia, tinggal mendapatkan balasan
surga Allah Ta'ala. Semoga kelak kita berkumpul di surga Firdaus. Setelah kita teralihkan kegiatan yang lain, semoga tidak kalah maslahat. Sekarang kita kembali kepada kegiatan rutin kita, semoga tambah maslahat, yaitu duduk di majelis ilmu. Tema yang kita kaji masih tarbiyatul aulad, tentang pendidikan anak. Apa yang kita didikkan? Untuk kesempatan kali ini adalah as-sholatu, yang kita didikkan kepada anak kita adalah sholat. Kita baca dulu materinya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, as-sholatu wa minal khutuwati, termasuk langkah-langkah al-amaliyati, yang berbentuk amalan nyata. Mendidik anak, dididik untuk melaksanakan amaliyah, pendidikan anak praktek ngamal. Allati yu'tana biha, yang harus diperhatikan padanya. Anak dididik untuk beramal, yang harus diperhatikan di dalam amalan itu. Fi hadil marhalati, di fase ini, di marhalah ini, di fase ini, yaitu fase pertumbuhan, masa pertumbuhan keemasan. Umur berapa sampai umur berapa? Anak-anak masuk kategori di masa pertumbuhan keemasan. Umur 7 sampai 14. Umur berapa? 7 sampai 14 itu umur keemasan. Anak digambarkan seperti adonan, dicetak seperti apapun manut. Bener cetakane apik bentuke, salah cetakane gak karuan. Makanya di fase ini pendidikan untuk mendidik amaliyah anak, yang harus diperbuat adalah mahassa alaihi, apa yang telah memberikan dorongan kepadanya, motivasi, penyemangatan, support an-nabiyu, oleh Nabi SAW, minal amri bisolati, dari perkara sholat. Jadi dari beberapa amalan, maka sholat merupakan amalan yang harus diperhatikan. Kudu perhatiannya tenanan, tidak boleh santai-santai sehingga kecolongan. Lek open-open jan tenanan pol. Kenapa? Penting, diperintahkan, dan tidak mungkin perintah kecuali perkaranya penting. Tidak mungkin perintah terjadi kecuali perkaranya penting. Kalau selamat dunia saja sudah penting, kita butuh selamat dunia mboten? Awak sehat, kersa mboten? Suasana aman, kersa mboten? Kebutuhan makan minum, perbekalan tiang gesang nyepak kabeh, kersa mboten? Omahe yo apik, masyaallah, kendaraane, apalagi pendamping hidupnya mesem terus, ratau tukaran, nganti tidur saja lek ngipi mesem. Saking mengesane lek melek mesem tidurnya tetap mesem. Yang itu mati akan ditinggal, itu saja wis pengin, apalagi enak nanti di surga, berarti lebih pengen. Dan itu kuncinya berada pada sholat. Itu kuncinya berada di dalam sholat. Itu diperintahkan karena itu penting. Kenapa? Memang kunci keselamatan amalan badan itu bergantung kepada sholat. Makanya kita sebagai orang tua ketika mendidik anak kita tentang sholat sing tenanan, ingkang tos pundi, yang sungguh-sungguh ekstra diperhatikan. Di balik
kita butuh tenanan, kita juga diuji. Anak berpotensi ada yang punya sifat ndablek, ra kena dimpet. Wong tua lek ndawil lek rong ping 10 rong budal. Kata napa jarang anak diutus pindah langsung tandang. Angel to nggih? Kenapa? Ya memang itulah ujian. Dan juga untuk menyalurkan bakat ibu. Napa bakate ibu? Ayo napa bakate ibu? Banyak bicara. Napa bakate ibu? Banyak bicara. Timbang mek mengutus pisan budal kok bakate tinggi rasan-rasan. Nggih mboten? Ngutus pisan anak budal bakat bicara mek tinggi rasan-rasan. Allah memberi pekerjaan lek rong ping 10 anak ra budal, bakatnya biar tersalur. Apa? Memperbanyak bicara, dan yang dibicarakan yang baik-baik. Karena banyak bicara itu beresiko. Karena seolah neraka itu berada di mulut. Ada sepatah kata orang ngomong nggak diperhatikan bisa masuk ke dalam neraka. Makanya ketika disalurkan yang hak nanti maslahat, walaupun kadang rotok jengkel, lek wayah muring-muring napa dawe. Cah jenenge didawi. Lek rong ping 10 ora budal, kadang punjul nganti ngentekne lambe sak lumpang karek sak merang. Nate muring-muring ngoten niku. Sebenarnya itu ada hikmahnya. Apa? Memperbanyak bicaranya supaya bicara yang baik. Ayo sholat, siket, ayo sholat. Nah itu kan dakwah kan? Itu dakwah. Yang kayak begitu supaya kita tuh telaten. Ini ujian buat ibu-ibu yang diberikan modal banyak bicara, nanti ben telaten bicaranya untuk memerintahkan yang ma'ruf. Karena Allah paling dawuh, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Gak enek apike wong sing kakian bisik-bisik kejaba bisik-bisiknya untuk memerintahkan yang ma'ruf, termasuk sholat, menganjurkan sedekah, dan mendamaikan pihak yang bertikai. Makanya supaya telaten membimbing anak kita dengan sholat. Makanya wong tua kudu nyontoni supaya anak nanti semangat, wong tua juga nyontoni semangat. Ojo nganti bapaknya dawuh, "Li adzan yang masjid." Anaknya budal, bapaknya malah sari. Piye ngono ki ya. Ibaratnya sepur gerbongnya kon mlaku, lokone malah mandek. Mlaku mboten? Ya mogok to. Kayak loko nek ngarep mandek, gerbongnya nek mburi kon mlaku, piye carane? Maka dipelopori. Ini motivasi pentingnya sholat. Haitsu qala, di mana dawuh Nabi SAW, muru perintahkanlah abna'akum, anak-anakmu bisolati, untuk sholat. Perintah di sini bukan menunjukkan beban, tetapi menunjukkan besarnya fadilah. Lek enggak penting enggak diperintahkan. Rawuh monggo, mboten rawuh nggih monggo. Napa nek kono mek biasa-biasa. Itu tidak diperintahkan berarti maslahatnya kecil. Tapi kalau dikatakan wajib hadir, kalau tidak akan kehilangan besar. Nah, itu nanti akan semangat datang. Jadi perintah itu bukan beban, tetapi perintah itu apa? Menunjukkan fadilahnya besar. Kalau sholat diperintahkan berarti menunjukkan sholat itu adalah fadilahnya besar. Kapan anak diperintahkan? Wahum, di mana mereka abna'u sabain, anak-anak berumur 7 tahun. Sudah diperintahkan 7 tahun. Watribum, dan pukullah mereka alaiha, di atas perintah sholat. Wahum, di mana mereka
abna'u asrin, anak sudah berumur 10. Lek 10 kok ora tandang, boleh untuk dipukul. Tapi pukulan yang ada beberapa kriteria. Satu, tidak membuat luka, apalagi patah tulang. Yang kedua, tidak beresiko berat. Yang ketiga, tidak membuat jatuh mental, tetapi pukulan kasih sayang yang memberikan penyemangatan. Itu kriteria memukul, enggak membuat luka, apalagi patah tulang, enggak memberatkan di luar kemampuan, demikian juga tidak membuat anak kehilangan kepercayaan. Jangan sampai pukulan mengarah ke sana, tapi pukulan yang mendidik, yang motivasi, yang akan menyemangati. Terus pundi, lek perlu cukup peragaan kemawon. Napa? Peragaan. Apa bentuk peragaan? Ya, cambuk atau tongkat digantung di tembok. Nanti anak biar tanya, "Pak, kok sabete sapi nek ngomah? Kok pentungnya di dalam rumah? Kenapa?" Nah, biasanya cambuk untuk nyambuk apa? Ya untuk nyambuk sapi. Ini untuk ngilik nih kamu. Kamu itu anak apa sapi? Aku ya bocah tutuk sapi. Ya mulakno lek didhawuhi manut. Sapi ku lek ora disabut ora budal. Lek sampean ra budal disabut berarti sampean kaya sapi. Ayo pilih nanti, pilih dadi anak sing bener apa koyok sapi. Ini diharapkan dengan bahasa begitu nanti anak tidak patah semangat, tetapi malah muncul semangat sambil didoakan, diberi contoh, dan tidak bosan-bosan. Itu ketika sudah 10 begitu. Wa fariqu, dan pisahkanlah bainahum, di antara anak, fil madhaji, di tempat tidur. Dados rumah tangga niku sak mboten nih paling titik kamare butuh pinten? Omah niku lho paling titik kamare butuh pinten? 3 paling titik. Satu kamar untuk anak-anak lanang nglumpuk sak kamar lanang tok. Satu kamar anak-anak wedok sak kamar wedok tok. Satunya kamar untuk laki perempuan. Sopo? Pak ya remboke. Mosok bu enak kamar, pak enak kandang sapi. Minimal kamar itu 3. Kenapa? Karena anak sudah diperintahkan untuk dipisah. Anak sudah diperintahkan untuk apa? Dipisah bila sudah berumur berapa? 10 tahun. Berikutnya, itu tadi perintah Nabi untuk mendidik sholat. Fal wajibu, maka yang wajib, alal murabbi, kepada sang pendidik. Ini kewajiban pendidik, termasuk orang tua, gurunya. Ayat murah, supaya memerintahkan fi hadisin, di umur ini, ibnahu, kepada anaknya, supaya memerintahkan kepada anaknya bisolati, untuk melaksanakan sholat. Ini kewajiban. Makanya bila orang tua kok enggak memerintahkan sholat, salah dia. Lain nganti anak gak sholat sebabnya nggak diperintah, wong tuane salah, kena dosa besar karena tidak memerintahkan ayat ku angfusakum wa ahlikum naro. Sehingga ketika anak itu nakal gara-gara tidak diperintahkan sholat, orang tua terkena dampak salahnya anakmu itu karena kamu tidak melaksanakan. Anakmu salah, kamu nanti akan dapat tambah salah. Kenapa? Seolah kamu itu pelopor kemaksiatan, sehingga diteruskan oleh anakmu. Makanya itu hukumnya itu wajib. Wa yuraghibu, dan supaya menyemangati fiha, di dalam sholat. Makanya ketika waktu liburan dikontrol.
Demikian juga ketika waktunya bangun pagi, kadang anaknya didekne golek nggen liyane, nek jeding turu. Wonten sing keturunan wonten jeding. Jareke pipis tapi kenyataannya malah ngorok. Sowe men metu-metu jebule dirungokne anak ngorok ibarat. Ya jenenge bocah, memang itulah ujian. Makanya kalau kita tuh ngalami seperti itu, akhirnya malah mikir, ini kira-kira aku nisik lek cilik apa ya ngono kuwi ya. Oh, jebule anakku nurun. Makanya itu butuh untuk disabari. Wa yubayyinu, dan menjelaskan fadhailaha, keutamaan salat, wa fawaidah, dan faidah-faidah dari salat, wa uqubata tarikiha, dan resiko orang yang meninggalkan salat. Apa fadilahnya salat? Fadilah di dunia tercatat sebagai muslim, muslimah, bukan kafir. Fadilah di dunia tentrem, atini. Fadilah di dunia termasuk unsur sehat. Nah begitu. Itu faidah maupun fawaidnya, faidahnya atau fadilahnya semisal itu. Adapun fadilahnya di akhirat, nanti ketika ngumpul di padang mahsyar itu, salat itu menjadi cahaya, padang jinggleng. Wonten neraka niku padang napa weteng. Neraka sing paling panas itu warnanya hitam. Si jago merah niku panas paling rendah, dhuwure si biru. Yang super panas warnanya hitam. Makanya itu butuh cahaya. Apalagi nyebrang di atas jahanam. Jembatannya bergerak-gerak, licin, ada penyambar-penyambar, katut kesambar, kecemplung, bahaya mboten. Makanya ketika ada cahaya nanti akan tahu lewat sini. Andai kan ada pegangan ketok sing dicekel opo, itu hikmah bercahaya. Salat nanti akan menjadi cahaya dan akan menjadi bebas hisab. Sehingga harapannya ketika salatnya bagus, melintasi neraka, lap teko nggen. Atau seperti burung terbang, atau secepat kuda lari, atau secepat orang lari, tapi yang penting selamat, andaikan agak tertatih-tatih. Dan ketika dicek amale supaya salatnya api, ternyata wis kono, tanpa hisab, dimudahkan hisabnya. Lalu apa resiko orang itu meninggalkan sholat? Pertama, dia dinyatakan kafir karena tanda Islam nggak ada. Yang kedua, jiwanya gersang. Yang keduanya, ketika rumahnya dipenuhi setan. Karena rumah itu baru bercahaya bila untuk sholat dan membaca Al-Quran. Bila rumahnya nggak ada sholat bacaan Quran, yang ada musik, nyanyi, patung, rokok, itu namanya neraka dunia. Neraka dunia. Itu resiko tidak ada sholat. Juga nggak ada ketentraman jiwa. Uripe mungkin eker-ekeran ratau rukun, karena nggak maslakat, nggak ada ketentraman jiwa. Apalagi nanti di akhiratnya menjadi gelap, hisabnya gagal. Termasuk fadilah sholat nanti di akhirat ialah ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, Allah mendatangi mereka. Tahu itu Allah walaupun masih tertutup cahaya. Sakit pingsan ketika melihat Allah di padang mahsyar. Kenapa? Kondisinya mencekam. Kondisinya mencekam. Dan di situ nanti tanda selamatnya iso sujud po gak iso sujud. Bila melihat Allah masih tertabiri cahaya, kok iso sujud? Bejo. Nah, semoga kita nanti bisa sujud. Tapi apabila gak iso sujud, ciloko. Wong munafik sing sujud mboten iso. Diluk-luk boyoke kata disunduki linggis, saketipun luk mboten. Gak bisa ditekuk.
Celaka kalau begitu. Makanya surat itu ke sana. Maka untuk itu dibutuhkan yang khusyuk, maka itu harus tahu bahasanya. Panjenengan sedaya pun apal napa dereng terjemahe bacaan salat. Apa cek salat tok. Makanya terjemahan itu harus dikuasai sehingga kita itu rumangsa berbincang datang Allah. Sebabnya tiang salat ari kala berucap alhamdulillahirabbil alamin, pujian milik Allah, Allah adalah Rabb alam. Allah memberikan jawaban, oh hamidani abdi hambaku memuji saya. Orang berucap ar-rahmanir rahim, Allah yang pengasih yang penyayang. Allah menjawab asna ali abdi, oh hambaku menyanjung saya. Orang berucap maliki yaumiddin, Allah raja hari kiamat. Allah memberikan jawaban fawwadhu ali abdi, hambaku bersandar kepada saya, pasrah kepada saya, tunduk lilo legowo. Ketika hamba berucap ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah bimbing saya ke jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang yang kau beri nikmat. Nabi, siddiqin, syuhada, sholihin, orang soleh di mereka itu surga. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, itu punya ilmu tapi gak diamalkan. Waladhdallin, bukan jalan orang yang tersesat, senang ibadah tapi gak punya ilmu. Yang kita minta kepada Allah, kepada baik bimbinglah, kepada jelek jauhkanlah. Apa jawaban Allah? Wali abdi masalah, hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Nah begitu, hambaku akan mendapatkan apa yang ia minta. Makanya kalau kita itu minta tapi kok nggak paham, kan bahaya kan. Makanya kita wajib tahu apa yang kita minta. Makanya bahasa sholat wajib untuk dipahami. Jangan sampai bibir bergerak-gerak. Muni apa? Mbuh. Lha piye ta? Muni apa kok mbuh lho. Sing tak suwun mengke apa? Mbuh. Lho piye ta? Maka anak pun juga harus diajari sak terjemahane. Jadi betul-betul menjadi bahasa sehari-hari. Berikutnya, faida tarabba, ketika anak terdidik ala hubbi sholati, untuk mencintai sholat, wa muraqabatillahi, dan rumangsa terawasi oleh Allah. Anak terdidik cinta sholat, anak terdidik rumangsa diawasi oleh Allah, nasya'a, anak akan tumbuh tahiron suci, taqiyan takwa, solehan soleh biidznillah. Nah, semoga anak-anak kita diberikan yang demikian. Makanya kita sing tenanan ketika mendidik sholat. Makanya dipelopori orang tua menjadi penegak sholat. Jangan memerintahkan saja tanpa memberi percontohan. Li'anna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah anil faksha, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan perbuatan mungkar, wa imahluha, dan menelantarkan sholat, ihmahluha, dan menelantarkan sholat, wa tasahula, dan bermalas-malasan, fiha, di dalam sholat. Ini merupakan diyaun, nasib merana. Ayyuma diyain, yang betul-betul merana. Merana niku ibaratnya wong niku mbambung. Mbambung niku napa? Wis randuwe omah, randuwe keluarga, randuwe penggawean, randuwe rezeki, penggiyane ngluyur. Rupane ra karo-karuan, panganane luru nek juglangan. Niku jenenge napa? Mbambung. Bahaya mboten nasib mbambung niku. Bahaya. Makanya anak kita jangan sampai dinasibkan seperti itu, maka mentaskan dengan sholat. Itu resiko orang yang menelantarkan, bermalas di dalam sholat seperti itu. Wala tarbiyata, anak tidak bisa dididik
wala sholatan wala sholaha, anak juga nggak bisa soleh ba'da idha'atis sholati, setelah ditelantarkannya sholat. Ba'da sesudah idha'ah, ditelantarkannya as-sholati sholat. Sing jenenge lampu ilang listrike nyala mboten? Sing jenenge kipas ilang listrike munyir mboten? Salat itu merupakan kunci. Yang qala ta'ala wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. Wa'mur, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bisolati, untuk melaksanakan sholat, wastabir, dan sabar-sabarkan. Bukan sebatas sabar, tapi sabar-sabarkan 'alaiha, di atas pelaksanaan sholat. Inilah yang paling sahih. Kalau wonten adzan, bapak niku sampun siap budal teng masjid. Makanya ketika ada adzan, anak langsung dicekel. Ayo anak adzan, dijawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, ayo dijawab. Terus begitu. Khayala sholah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Terus sampai selesai. Ayo sholawat dulu. Minimal Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, niku sholawat yang paling pendek. Semoga sholawat salam tercurah untuk Rasul kita. Lalu berdoa, Allahumma rabba hadit ta'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamahmu danil ladzi wa'atah. Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan sholat yang kokoh ini, berikanlah kepada Nabi Muhammad sarana dan keutamaan, dan bangkitkan beliau di hari kiamat, tempat bangkit yang mulia yang kau janjikan, yang di tempat itu Nabi akan sujud meminta kepadamu, akhirnya dikabulkan, umat akhirnya disilakan masuk surga. Jadi mintanya Nabi di padang mahsyar nanti untuk umat, ya Allah, masukkan umatku ke surga, masukkan umatku ke surga, mentaskan dari api neraka, ampuni dosa-dosanya. Itu doa sesudah adzan, itu fungsinya ke sana. Fungsinya ke sana. Makanya siapa yang sesudah sholat, sesudah adzan, adzannya dijawab, bersolawat, lalu doa, napa fadilai? Halal untuk orang tadi, syafaat Nabi di akhirat. Syafaat niku napa? Syafaat niku Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, umat, ya wis kono kan mlebu surga. Dan Nabi lek mengadu ngoten dipun tampa, niku syafaat. Kita mungkin ngersane mboten, nama kita dipanggil Fulanah bintu Fulan, ya silakan anti masuk surga. Ngersane mboten? Siapapun pengen, makanya jawab adzan, sholawat, doa. Setelah itu langsungkan dengan dua kalimat syahadat, ikrar tauhid, ikrar siap sunnah, lalu mengatakan raditu billahi robba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Saya ridha Allah Rabbku, saya ridha Muhammad SAW sebagai nabiku, saya ridha Islam sebagai agamaku. Itu doa-doa sesudah adzan. Makanya dilatih. Ketika sudah, anak dijak budal teng masjid. Syukur-syukur salat qobliyan wonten dalem. Anak pun dilatih salat, ayo salat sunnah kene dhisik. Begitu budal perlu digendong. Ketika masih cilik butuh digendong dan bisa dilatih dibawa ke masjid. Apalagi itu anak laki-laki. Itu ketika berangkat sudah dibimbing doa, ayo doa keluar rumah. Napa doanya keluar rumah? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Anak dibimbing satu persatu. Bismillah, kon nerok nih. Tawakkaltu, kon nerok nih. Ala Allah, suruh nirukan. Masuk doa Allahumma robba hadit ta'wati, dibimbingkan satu-satu. Allahumma, anak mengikuti robba, mengikuti hadihid, mengikuti ta'watit, mengikuti at-tamah. Lama-lama apal. Nanti ketika dibawa ke masjid juga dengan adabnya, nggak boleh lari-lari.
wudhu sudah di rumah, berbaju rapi, katakan sampai di masjid, bagaimana cara melepas sandal, kiwa dhisik numpang sandal, tengen dilepas, nyusul, ketika munggah sambil doa. Napa doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, yang pendek begitu, dan masih ada doa yang panjang. Dilatih dulu. Tapi sering terjadi nyepot sandal kiwa langsung munggahi kiwa dhisik, ini bahaya. Nyepot sandal kiwa munggahi tengen, ini butuh dilatih. Coba perhatikan orang masuk ke masjid pun latih napa dereng? Banyak yang tidak latih. Padahal itu perkara besar. Kenapa? Ada dalilnya. Berikutnya, bagian akhir kita baca hadis tentang dampak sholat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwaluma, pertama apa yang yuhasabu akan dihisab, dihitung, dibikin totalan, semene bayarannya semene, apik ya akeh, elek ya titik, itu namanya dihisab, bikin totalan. Pertama, apa yang yuhasabu bi akan dihisab dengannya al-abdu, seorang hamba, dari amalan badannya, yaitu bi sholati, dengan sholatnya. Tapi ini sesudah seleksi pertama selesai. Napa seleksi pertama? Tauhid. Gimana seleksi tauhid? Nanti akan ada pengumuman kurang lebih. Siapa yang menyembah sesuatu, silahkan ia cari yang ia sembah dan minta tolong. Orang-orang yang syirik, nyembah yai, nyembah jin, nyembah tradisi, ngibadah carane ngarang melu tiyang sing damel karangan, dijanji-janji ikuti, nanti saya jamin dosamu, saya pikul, saya jamin nasibmu, malaikat koncoku, lek nganti awamu dicemplung ning kok tak getake malaikate. Wonten tiyang sing janji-janji semisal ngoten niku. Nganti engko Allah tak telepone. Nah, ngono ki baru nggih. Maka dia itu mau ngaji nek Banten ditolak. Kenapa? Dianggap penyesat. Ora dicekel wae lagi. Dibenahi nek penjara kono ben kapok. Apa enggak ditok nih menyesatkan umat. Makanya siapa yang nyembah selain Allah nanti akan mencari pemimpinnya di neraka, akhirnya kerutuk-kerutuk. Nah, maka mereka itu tidak dihisab. Kenapa? Orang yang dihitung, pancen jelas elek. Makanya yang dihisab pertama nanti akidah. Ketika yang disembah Allah, nanti mereka tidak geruduk kecemplung neraka. Ditanya, kamu nunggu siapa? Saya nunggu Allah yang saya sembah. Nah, disinilah maka akhirnya nanti sholatnya yang akan menjadi penghisab pertama kali, dihisab pertama kali. Fa'in sholahat, maka jika sholatnya maslahat, baik, syaratnya dipenuhi, rukunnya dipenuhi, wajibnya dipenuhi, sunnahnya sempurna, waktunya tepat, pelaksanaannya berjamaah, bahasanya paham, kehusukannya iya, ketentraman jiwanya iya, dampak pengaruh sehari-hari terjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, semoga kita bisa sholat yang seperti itu. Makanya kita belajar terus. Makanya waktu depan nanti bila materi ini habis, nanti ada pelajaran khusus tema masalah sholat, dan masing-masing memegang bukunya, walaupun buku saku bergambar, nanti prakteknya bisa benar. Itu perlu kesempatan kedatang nanti panitia bisa memprogramkan. Kenapa? Karena sholat itu harus bener dulu, dan itu kunci. Makanya orang tua kudu bener dhisik sholati. Bagaimana mendidik anak orang duwe ilmu, mendidik sholat orang benih sholati, kan beresiko. Fa'in sholakat, bila sholakatnya bagus, fakot aflaka, dia beruntung, wa anjahat, dan selamat. Makanya perbagusi sholat-sholat kita. Wa in fasadat, dan jika sholatnya rusak, fakot khirmanan laka wa khusronan, betul-betul kerugian untukmu dan betul-betul keharaman untukmu dan kerugian untukmu, yaitu khoba wa khasiro,
celaka dan rugi. Makanya ada ancaman wailul lil musallin, celaka untuk orang yang sholatnya apa? Sholatnya sing welek, nggak khusyuk, nggak ngerti maknane, sholat guyon, sholat sing perlakune podo wae, bahkan sholat malah ganggu koncone. Itu namanya sholatnya itu adalah rusak, makanya rugi dan celaka. Wa inin taqasa, bila ada kekurangan min faridati, dari sholat wajibnya syai'an sesuatu, dan kita belum bisa menjamin sholat kita sudah sempurna. Pun sakit jamin sholatku sempurna, sakit? Sulit. Kadang maknanya gak paham, prakteknya mboten jelas, dampaknya juga nggak ada, ketentraman jiwanya nggak ada, mek centak centuk. Itu namanya sholat itu ada cacat. Qala, Allah paling dawuh, unzuru, lihatlah, hal li abdi, apakah untuk hambaku min tatawin, dari sholat sunnah. Punajeng napa dereng sholat sunnah? Sak derenge zuhur loro utawi sekawan, sak bibar luhur loro utawi sekawan, bibar asar ada boleh, nggak ada yang boleh. Bila dikerjakan boleh 2, boleh 4. Sebelum maghrib boleh ada, boleh tidak ada. Bila ada 2 rakaat. Sesudah maghrib upayakan 2. Sebelum isya boleh dikerjakan, boleh tidak. Bila ada itu 2. Sesudah isya kerjakan. Sesudah subuh seolah-olah itu wajib. Qobliyah subuh punya nilai lebih baik daripada dunia bersama isinya. Rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yaitu qobliyah subuh nilainya lebih baik daripada dunia bersama isinya. Luar biasa. Berarti ngalah-ngalahnya sarapan sing enak, ngoten nggih. Ngalah-ngalahin sarapan sing enak. Lek enjing mesti sarapannya pun enak nggih. Enggak ada jaminan. Kadang ibu-ibu wes kesel ra enak dahar, ngoten nggih. Ternyata qobliyah subuh itu adalah lebih baik daripada dunia bersama isinya. Maka kerjakan. Fungsinya apa? Fungsinya apabila wajibnya itu ada cacat, ketika punya sholat sunnah, fayukamala, disempurnakan bihi, dengan sholat sunnah, manakoso, apa yang ada kekurangan, minal faridoti, dari sholat yang wajib. Lek wajibnya nilainya mek 49, gadah sunnah malah 55, lumayan nggih. Wajibnya mek 55, enek sunnah malah 75. Mundak mboten? Rong maca wis wayah maca. Oh iya. Panggah mesa-mesa mboten ngarep milon ngoten nggih. Itu akan menyempurnakan. Suma yakunu, kemudian ada sairu amali, semua amalnya ala nahwi dzalika, dengan cara ini. Posone kurang apik, poso sunah nggenepi. Zakate kurang apik, sedekah nanti nggenepi. Umroh kurang apik, umroh lagi nanti menggenapkan. Itu fungsinya untuk menjadi penyempurna, maka jangan terlantarkan sholat. Kata sini dari Su'aib Al-Arnaud di dalam Tahrid Miskal Al-Athar nomor sekian, sanadnya adalah sahih. Terakhir, apa yang kita kaji kali ini? Pertama, umur 7 sampai 14, perbuatan badan yang harus dididikkan kepada anak adalah sholat. Ini pertama, umur 7 sampai 14, amalan badan yang paling utama dididikkan kepada anak, nopo? Sholat. Yang kedua, orang tua supaya menjadi pelopor penegakan sholat. Apa nomor 2? Orang tua supaya menjadi pelopor penegakan sholat. Itu yang nomor 2. Mendidik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Yang nomor 3, sholat yang ada supaya dipahami maknanya.
Apa ketiga? Lafat-lafat sholat harus dipahami, jangan sampai bergerak-gerak bibir gak paham. Itu yang ketiga. Yang nomor 4, sholat supaya terpenuhi syarat, rukun, wajib, dan penyempurnanya. Sholat supaya dipenuhi syarat, rukun, wajib, dan penyempurnanya. Maka ini butuh pelajaran khusus, tema tentang sholat. Nanti biar mateng tenanan sholatnya. Lalu nomor berikutnya adalah supaya sholat dijadikan sebagai media berbincangnya hamba dengan Allah. Sholat supaya dijadikan media berbincangnya hamba dengan Allah. Hamba matur Allah jawab, hamba matur Allah jawab, hamba matur Allah jawab. Jadikan sholat sebagai media perbincangan kita dengan Allah. Nomor berikutnya, apa nomor berikutnya? Diupayakan sholat itu menjadi fondasi. Diupayakan sholat itu menjadi fondasi. Lek sholatnya api, anak nanti juga mudah dididik. Tapi lek sholatnya ranggena, anak juga sulit dididik. Maka jadikan sholat itu sebagai fondasi. Terakhir, dikenali fadilah sholat dunia maupun di akhirat. Terakhir, dikenali fadilah sholat di dunia maupun di akhirat. Fadilah dunia sudah banyak kita sebutkan. Fadilah akhirat nanti menjadi cahaya, kunci hisab, bisa sujud di depan Allah sehingga nanti akan selamat. Nah begitu, kenal itu fadilahnya sehingga kita nanti akan menjadikan sholat kita sebagai tumpuan untuk pendidikan berikut dan berikutnya. Sepertinya demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah materi lain kita kaji menyusul untuk tema sholat. Apabila nanti panitia menyiapkannya, giliran setelah materi tarbiyatul aulad selesai, nanti pendalaman masalah sholat sehingga orang tua akan betul-betul murni sempurna sholatnya, sehingga yang diajarkan kepada anaknya juga sholat yang benar. Ada pertanyaan? Disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.